Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Ano ba ba yun? Tiga niat bincang-bincang santai sama Ustaz enggak? Dik. Nih. Ngopi. Ngopi-ngopi di menu. Ngopi, ngobrol perihal iman. Perihal Islam. Gereng. Sering Pak Sunar ini. Sunnah. Nyata Pak Sunar. Ora. Bincang santai. Sering ora Sunar ini. Ngopi, ngobrol perihal iman. Yang gula niat khusus kayak ini Ustaz. Karena yang gula sangat penasaran dengan kalimat Kak Dito. Gitu. Kalimat Kak Dito, ambillah apa adanya, kemudian apa adanya lah ambil. Yang diambil Itu apa? adanya itu apa? Nah, ini nggak tak nyapu dengan pikiran gitu. Hanya ada penjelasan. Momen. Terima kasih Mas Kelangkong. Ke atas dia tambahnya dan saya kira ngopi. Ngobrol perihal iman. Berangkat atas dia tambahnya iman. Ada rokok. Ada rokok. Rojo. Iman itu sangat penting dan wajib kita miliki bagi umat manusia, terutama umat Islam. Karena tanpa iman kita tidak bisa melakukan dengan sandaran yang lebih pas dan lebih baik. Sebelum bahas masalah kalimat ini, ambillah apa adanya. Satu, apa adanya lah ambil. Dua, yang diambil adanya itu apa? Nah, berarti ada dua kalimat. Ini sudah jadi umum kalimat ambillah apa adanya. Yang kanak-kanak, kalak berdua, saya timbul pemikir kalak berdua melaku. Biasanya kalak berdua apa? Kan harus dimunculkan dulu yang ada itu. Saya pertama ambillah apa adanya. Nah, di waktu ini jawabannya ya, penjelasannya. Ambillah apa adanya. Di waktu zaman Rasulullah ada sahabat yang anda umatnya Rasulullah di waktu itu orangnya itu sangat rusak, tukang mabuk, tukang nyenok, pencuri, perampok, kan bejat orang ini. Letak bener lah. Akhirnya ingin insaf, ingin berubah menjadi yang baik. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, abdi nak itu orang tak bener, orang rosak. Bagi bisa ngobrol apa? Aku itu tepat. Cuman bahasanya beda dengan ambil apa adanya. Rasulullah itu menjawab, bisa, dengan catatan kamu ini harus jujur. Kalimat jujur yang disampaikan oleh Rasulullah itu ini menjadi dasar sehingga orang yang melakukan sesuatu ngambil apa adanya. Ambillah apa adanya. Misalkan orang si A salahnya itu karena lagi disampaikan harus jujur, kemudian keluar dari kediaman Rasulullah, timbul mau melakukan perbuatan yang sebelumnya datang ke Rasulullah. Artinya ngeco, rampok. Karena sudah menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Akhirnya dokter ngalah, enggak ketemu Rasulullah. Mencari Rasulullah itu kan benih tanggung di benih
berarti orang yang menggagalkan kebiasaannya bahwa itu bukan miliknya, jadilah ambillah apa adanya. Ambillah apa adanya. Nah, dengan ambil apa adanya itu kita mengarah nanti. Kita arah akhirnya apa adanya lah ambil. Sehingga apa yang kita miliki itu diproses. Misalkan Contoh. Contoh. Makin boleh di kue apa namanya? Kukis. Ini kan sudah ada. Ambillah apa adanya. Bila lah beda, ceki atanya lain boleh. Tandi beraber. Tandi orang semua orang. Jadi apa adanya lah ambil tuh. Apa adanya lah ambil. Kalau badan rala, secara anak-anak mungkin. Kalah. Pas kemudian dirasakan, dinikmati. Dengan merasakan dan menikmati apa adanya ini, nah kemudian yang diambil adanya itu apa? Kemudian diambil yang ada di dalam proses melakukan atau makan kue ini, dinikmati, dirasakan. Oh, akhirnya muncul yang ada itu apa? Enak. Berarti rasa. Rasa. Kemudian dirasakan, akhirnya menjadi enak. Nah, kemudian muncullah kata-kata yang diambil adanya itu apa? Supaya ada jawaban. Kenapa kok masih bertanya apa itu? Kenapa kok bertanya? Karena nunggu melakukan dan merasakan. Baru ada kata-kata yang diambil adanya itu apa? Jawabannya apa itu? Enak. Enak. Ini contoh yang ada di rumah. Malah masalah ketauhidan kepada Tuhan. Pertama yang harus kita lakukan itu pembersihan. Bersih terlebih dahulu jiwanya. Karena Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Di dalam bulan puasa ini tujuannya supaya dibersihkan jiwanya. Kenapa kok dibersihkan? Supaya cahaya Tuhan itu mudah diterima, diserapi, kemudian diaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya disepakati oleh ulama-ulama Indonesia dan membuat dasar dalam aturan kenegaraan. Sepakat ulama-ulama terdahulu Assalamualaikum. Pancasila. Dengan adanya kebersihan jiwa, Pancasila itu pancaran sinar ilahi. Pancaran sinar ilahi supaya masuk ke dalam jiwa seseorang, baru punya keimanan, kemudian ditaruh di depan ketuhanan yang Maha Esa. Siapapun orangnya yang tidak dalam hatinya tidak mempunyai ketuhanan yang Maha Esa, maka mudah untuk melakukan kesyirikan. Apalagi kepemimpinan seorang pemimpin, kalau di dalam hatinya tidak mempunyai ketuhanan, maka cara memimpin seseorang, memimpin keluarga, biasanya ada ketidakadilan, ada ketidakbaikan cara menata dan menjalankan suatu kehidupan, karena tidak mendasar, karena tidak ada sentuhan cahaya ilahi. Yang pertama, ketuhanan. Kalau sudah tertanam ketuhanan yang Maha Esa, baru muncullah cara berkemanusiaan adil dan beradab. Adil dan beradab ini memang kopi memang Pak Sunar kasih kopi juga, saya tidak mau teh.
beradab, monggo Pak Imam, bukan imam, akan tak beradab, tak beradab, sekalipun dikasih, tapi tidak beradab. Nah, berarti kenapa? Karena di dalamnya tidak mempunyai ketuhanan, keimanan, Intinya kotor. Maka langkah awal itu harus dibersihkan jiwanya. Makanya ayat pertama yang saya sampaikan tadi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Kenapa untung orang yang mensucikan jiwanya? Karena mudah, karena akan disinari oleh cahaya-cahaya ilahi. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang yang mengotori jiwanya. Karena jiwa itu kotor, cahaya ilahi tidak masuk, akhirnya selalu tidak ada kepasan. Bodoh orang tadarus cermat, bodoh orang api-api, dan boy, timbulnya itu tidak baik. Kenapa? Bukan orang itu yang tidak baik, jiwanya yang tidak baik. Sama dengan orang yang punya penyakit, orang sakit panas dolem, panas bareng. Nah, tangan anak contohnya, kulit, tak nyaman Pak. Nah kan tak nyaman. Padahal selaku orang tua ngasih makanan supaya anak itu sehat. Ibu aing pote. Baik Pak. Aing baik. Kenapa? Bukan airnya yang baik. Di dalam hatinya ada penyakit. Betul. Karena ada sesuatu yang tidak beres. Nah itu makanya katanya Al-Quran, qad khaba man dassaha. Rugilah orang itu yang mengotori jiwa. Kenapa kok kotor? Satu, karena mungkin dilatih dan membiasakan hal-hal yang sekiranya membuat seseorang itu bersih. Contohnya ada orang baca Al-Quran, ada orang yang bincang-bincang masalah keimanan, itu nggak senang. Nah, itu yang membuat kotor hati. Sehingga tidak menerima kalimat-kalimat zikir, kalimat pujian, kalimat syukur, tidak ada di dalamnya. Yang dimasukkan ke dalam hatinya hanya penilaian orang lain. Ya. Nah, itu yang setelah mempunyai cahaya ilahi dalamnya, punya ketuhanan dan berkemanusiaan itu beradab, baru bisa kalau sudah beradab. Persatuan Indonesia. Baru dipersatukan, persatuan umum, persatuan Bituri, baru dipersatukan. Kenapa? Karena cara berkemanusiaan itu adil dan beradab. Banyak orang melakukan keadilan tapi tidak beradab. Kenapa? Mungkin masih kurang di dalam hatinya. Kurang bersih mungkin. Kenapa kurang bersih? Sebetulnya Allah itu sudah ngasih cahaya itu, cuma di dalamnya ada tidak nampak. Jadi maaf saya potong ya. Jadi ini perbincangan ini ada kaitannya saat ini yang lagi viral-viralnya Ustaz. Sekarang lagi marak penggaliman, terus mengkafir-kafirkan orang gitu kan. Sekarang mencaci maki itu sekarang lagi marak itu. Jadi kaitannya ke sana gitu kan. Terus mengarah ke Pancasila juga di sini. Jadi Pancasila itu benar-benar para wali itu menciptakan Pancasila itu bukan main-main seperti itu. Setelah dibahas panjang lebar seperti ini, kita semakin paham seperti itu. Jadi bisa Ustadz jabarkan lebih luas lagi. Kan ini masih di sila ke berapa tadi? Tiga. Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Kalau sudah dipersatukan, di sana kumpul, di sini kumpul, kemudian gerak yang menjadi rakyat masyarakat. Yang ada yang mimpin, harus ada yang mimpin. Kalau sudah satu disatukan, kan harus ada yang mimpin, ada supir. Supirnya yang betul-betul persis, yang betul-betul tahu untuk nyupir kendaraan yang membawa penumpang, supaya penumpang itu tidak mudah tersesat atau membuat bahaya terhadap penumpang. Nah, caranya bagaimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah ini kan kata-kata mutiara
yang hasil kemurnian dalam hati. Hikmah dalam permusyawaratan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, dalam musyawarah ini banyak orang harus ada yang jadi perwakilan masyarakat. Artinya ada yang harus ditokohkan seseorang. Indonesia harus ada wakilnya. Contoh Indonesia kayak DPR. Nah, kayak presiden kan sebagai wakil seluruh rakyat Indonesia, seluruh mewakili Indonesia, itu yang mengatur. Rakyat ada wakilnya juga, tiap-tiap pulau-pulau, tiap-tiap wilayah-wilayah, namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Loh, kalau sudah tertata dengan permusyawaratan, hasil musyawarah yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan dan perwakilan, baru cara melakukan hasil musyawarah itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial, adil sila terima, adil dalam melaksanakan kesosialan seluruh rakyat Demong, seluruh rakyat Besuki, seluruh rakyat Situbondo. Ada keadilan di seluruh Indonesia. Ini kan banyak sekarang, Mbak. Banyak orang saya ini kan sudah tahu kayak Pak RT bilang orang ini, kayak Pak Dusun, Pak Kepala Desa, ini kan saya sudah orang miskin, kenapa kok saya nggak dapat bantuan? Nah, ini kan perlu disentuh lagi. Nah, mungkin Nah itu lagi marah-marah. Iya, marahnya sekarang gitu. Nah, karena mungkin kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan itu mungkin belum terlaksana dengan baik, sehingga cara melakukan keadilan sosialnya itu bagi seluruh rakyat umum itu kurang pas. Tidak ada sosialisasi terhadap masyarakat. Akhirnya masyarakat tidak paham, mudah mendomin, mudah mencaci maki, menyalahkan Pak Dusun, kepala desa, padahal kepala dusun dan kepala desa ini sudah meneliti dan berusaha rakyatnya itu untuk mendapatkan bantuan semuanya, terutama orang yang tidak mampu. Kalau itu memang disengaja, wah itu bukan tidak pro ke saya, kan benar kan gara-gara seperti itu kadang-kadang. Ingat Pak Kampung, Pak Yatim, kepala desa, wah lagi loh Sundaro tak bantuan. Rumah berapa? Tetap bentuk aku aja, tak tahu nolong. Berapa tak tam. Aku pun juga lagi. Mulai tak tahu aku aja. Sejan, PT tu mak, coba kampung, coba desa. Al-Quran itu memang sudah lengkap mempelajari kepada umatnya, kepada manusia, orang yang melakukan. Kalau memang betul-betul orang itu tidak mampu, kemudian tidak mendapat tersentuh dengan bantuan, itulah yang dinamakan penistaan agama. Siapapun orang itu Al-Quran. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah penista agama itu? Siapa? Fadzalikan ladzi ya'tul yatim. Orang yang menghardik hartanya anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Dan menghalang-halangi memberi makan terhadap orang miskin. Orang miskin biasa oleh bantuan, tunggu tak ambil itu misalkan dengan menghalang-halangi itu dinamakan pendustaan. Kalau orang yang seperti itu bukan hanya kepemimpinan aparatur desa, dalam keluarga dan masyarakat mengait-aitkan, mengarahkan ke sana. Kemudian tidak menjalankan, tidak memikirkan orang fakir miskin, itu dinamakan penista agama. Sekalipun orang itu tak lemole nang lampung, tak lemole nang masjid, sampai deundelah, dan orang ahli ibadah, hadiah orang si modern, si penista agama, mereka uwil, sengaja melakukan sholat. Fawailun lil musalli, celakalah orang yang sholat, yang sholatnya itu lupa
lupa kepada siapa? Pada anak yatim dan fakir miskin. Biasa nah. Fadzalikal ladzi yatuqu wa yulil alladzina hum an salatihim alladzina hum orang-orang itu mereka itu alladzina hum yurauna yurauna biasanya kepingin diperlihatkan orang wayamrauna alladzina hum yurauna wayamnauna al-ma'un di dalam hal tolong menolong biasa mun aku boy napa-napa geromorok kok sih terkenal lah ingin diperlihatkan orang mulai sanjung benoreng dia tanda-tandanya seperti itu di dalam kurang lebih seperti itu penjelasan yang terkait dengan yang diawali dengan ambillah kalimat ambillah apa adanya. Oh, jadi ini sangat luas sekali. Tadi perbincangan kita sangat kental dengan tauhid juga, terus ke sosial juga, kan? Iya. Dan yang paling penting ke Pancasila gitu kan. Artinya NKRI harga mati. Jadi ini, Pak. Dalam tatanan sekolah dasar, sekolah mungkin zaman saya itu waktu SD pas sekolah SMP Serambi penataran P4 nah ini harus dimatangkan dulu betul. kan ya sekarang kan ada juga P4 pedoman sebagai negara kesatuan Republik Indonesia harus punya pedoman. Nah ini Pak Presiden kena nih. Nah, harus diadakan lagi di depan nih, iya kan? Pemerintah itu sama. Iya. Kemudian yang apa yang ada di pedoman penghayatan harus bukan dipikirkan, dihayati, artinya dihidupkan. Setelah dihidupkan, pengamalan harus diamalkan. Apa itu yang diamalkan? Pancasila, pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila. Nah, Pancasila itu baru apa Pancasila tadi itu Pak? Pancaran sinar ilahi. Kalau itu tidak didapat oleh rakyat Indonesia di dalam hatinya, maka tidak memahami masalah ketuhanan yang Maha Esa. Mudah-mudahan apa? Sebentar kafir, sebentar syirik, musyrik, syi'an, murtad, bid'ah, sesat. Orang yang mengatakan seperti itu, ya jangan disanakan dulu. Jadi orang sama dengan wadahnya. Kalau isinya kopi, keluarnya kopi. Orang itu yang syirik, keluarnya kata-kata syirik. Orang yang isinya sesat, kata-katanya keluar sesat di dalamnya. Tak tahu masalahnya, tak tahu sambungnya, apa sesat. Padahal di dalam Al-Quran menyatakan siapa orang yang sesat. Surat Al-Isra ayat 72. Apa itu? Surat Al-Isra ayat 72. Kalau tidak itu ayat 72. Mangkana hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Mangkana fa fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Wa adallu sabana orang nang itu nyari lagu tak sih. Dia tak tahu sih. Fahuwa fil akhirati bila akhir hayat tambah buta. Fa'adallu sabila. Bila tidak memahami tentang ketuhanan, maka itulah orang yang sesat. Akan berupa siapa tuh Pak? Iya. Kalau salah sandaran, berarti ketahuan itu sudah tersesat. Arti sesat, apa keliru jalan. Maka berhati-hati mengatakan, meletakkan kata-kata sesat kepada seseorang. Siapa tahu orang itu betul-betul nyambung kepada Allah. Tahun nabung berak ke pasti. Selamat. Pas kocak. Sesat kayak orang yang sedang koin lah.
kun berat atau berat kan plastik Ke plastik kan? atau ke den Benar. Berarti orang yang tujuan ke plastik kan? Saya sambil Pak. Mana yang sesat ini Pak? Saya akan plastik, sampai akan kue. saya kan plastik Siapa yang saya kan plastik berarti yang sesat itu yang akan plastik. Kalau itu mau benar ya, tak masa balik masih ada plastik. Oh sang orang kan makanya mau bisa. jadi sampai di sini saya dulu ya Ya, penjelasannya. Mudah-mudahan sahabat Dwi Channel dimanapun anda berada, mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.